Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan sharing kepada Anda tentang bahaya kalau durhaka kepada orang tua, dan semoga kita dan Anda tidak termasuk orang yang seperti ini. Yang pertama, An Anas bin Malikin qolah, yang diceritakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyamuddalahu fi umrihi wa ayyuradalahu fi rizqihi falyabirrah walidayhi waliyasil rahimahuma. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah, dan barang siapa yang ingin mau ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia harus berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih seorang ibu, dan harus menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat bapak dan ibu, seperti itu. Ada dua siksa yang disegerakan oleh Allah di dunia, akan diberikan dunia langsung. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal uququh. Ada dua perbuatan dosa dengan Allah langsung diberikan di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia itu langsung diberikan. Apa itu? Yang pertama yaitu berbuat zalim kepada orang lain. Itu siksanya akan diberi langsung oleh Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu siksanya langsung diberikan di dunia, apalagi di akhirat, seperti itu. Maka dari itulah jangan sekali-sekali kita durhaka kepada orang tua, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua, dahulu ada seorang kiai yang sangat mulia, yang sangat terkenal kealimannya. Pada suatu hari ia ingin mau menuju ke Mekah untuk melakukan haji, namun ia tidak diridhoi oleh orang tuanya. Walaupun ia tidak diridhoi oleh orang tuanya, oleh ibunya, maka dia terpaksa berangkat ke kota Mekah sehingga di belakang ibunya itu menangis sedih karena dia merasa kehilangan anaknya. Sekalipun ia mau mengerjakan ibadah haji seperti itu, tapi ibunya tidak rela. Maka setelah karena ibunya itu sangat kangen kepada anaknya dan merasa kecewa pada anaknya, sehingga dia menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam doanya itu ibu itu mendoakan anaknya supaya anaknya itu diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa yang terjadi? Setelah kiai itu sudah sampai di beberapa kota, di waktu malam ia mau masuk ke masjid dan mau melaksanakan ibadah sholat. Maka di waktu itu pula ada seorang pencuri yang masuk ke rumah warga, namun ia ketahuan, maka ia tidak sampai mencurinya. Sehingga pencuri tersebut dikejar oleh masyarakat setempat, sehingga pencuri itu lari menuju ke sebelah masjid, seperti itu. Kemudian masyarakat setempat itu mengejar, namun setelah nyampe ke masjid, ternyata pencuri itu tidak ada di situ. Kemudian warga itu memutuskan untuk masuk ke masjid, siapa tahu pencurinya ada di masjid,
katanya. Kemudian di situ mereka melihat seorang kiai yang sedang melaksanakan sholat. Akhirnya warga itu menyangka bahwa orang ini adalah pencurinya. Maka setelah itu kiai tersebut ditangkap dan dibawa ke penguasa setempat. Setelah kiai itu dibawa ke penguasa setempat, maka dia diponis karena dia dianggap pencuri, maka dia diponis kedua matanya harus dikeluarkan, kedua tangan dan kedua kakinya itu harus dipotong katanya. Maka setelah selesai, bawahan dari penguasa tersebut membawa orang itu, artinya membawa kiai itu keliling pasar sambil berteriak seperti ini, inilah balasan kalau orang mencuri. Balasannya, matanya akan dikeluarkan, kedua tangannya akan dipotong, kedua kakinya akan dipotong. Sambil berkata seperti itu di pasar. Kemudian kiai itu berkata seperti ini, janganlah kalian itu berkata seperti ini bukan balasan dari pencuri, tapi ini adalah balasan dari orang yang mau melaksanakan ibadah haji tetapi tidak diridhoi oleh orang tua. Orang yang mau haji saja karena tidak dapat ridho dari ibunya dia mendapat siksa, apalagi orang biasa seperti saya dan kalian. Bagaimana kalau durhaka kepada orang tua? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali video ini sangat bermanfaat kepada Anda, silahkan di like dan di share. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.